syai'in qadir, atas kuasanya Allah terhadap segala sesuatu. Dan Allah berbuat itu fa'alun lima yurid. Apa yang Allah inginkan itulah yang Allah lakukan. Tidak ada makhluk yang bisa menyetel, tidak ada makhluk yang bisa mengatur apa yang akan Allah perlakukan terhadap hambanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. أيها الكرام, sama-sama kita muliakan sahabat saya yang Allah pertemukan di subuh ini. Orangnya ganteng di samping saya, Masya Allah. Tanpa mengurangi rasa ta'zim, guru kami mengatakan bila ada ulama dan ustaz, makruh hukumnya menyebut namanya di dalam majlis. Ini kita hanya menyebut sebagai yang dimuliakan. Juga ada Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Afdal, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau panjang umur semua, sehat afiat. Pimpinan majlis, pengurus masjid, para alim ulama, para guru, kiai, habaib yang hadir, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang ada masalah selesai masalahnya barokah subuh ini, amin. Yang ada penyakit disembuhkan penyakitnya asbab bacaan surah Al-Quran tadi, yang tentunya itu ayat populer dalam dunia ruqyah, amin. Yang banyak utang semuanya lunas utangnya, amin. Segera bayar Pak, kalau nggak dibayar nggak lunas. Bapak Ibu, kehidupan dunia ini kehidupan sementara, tidak lama. Betul Pak ya? Nggak lama dunia ini. Kalau kita mengukur masa expire kehidupan manusia, itu sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? A'malu ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu ada di antara 60-70 tahun. Jadi kita hidup di dunia ini tidak lama Pak. Segala sesuatu yang ada di dunia ini semua memiliki masa expire. Kalau kita beli roti, ada tulisan di situ, expired tanggal sekian sampai tanggal sekian. Lewat dari masa itu bisa jadi racun. Buah yang menempel di batang pohon, kemudian nantinya dia lama-lama akan busuk, tiba masanya dia akan jatuh. Dan itu sunnatullah. Nah manusia juga begitu. Dia gak akan lama di dunia ini.
Kalau target yang telah Rasulullah jelaskan, umat yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW, dia akan memiliki umur a'mal ummati baina sittin, antara 60 wa 70 dan 70. Berapa umurnya sekarang Ustaz? Wah, ini hampir 40, lebih 30 deh. Jadi kalau hitungannya 60 berarti sisa 20 tahun lebih Ustaz. Ya. Lalu bagaimana dengan orang tua kita, bapak-bapak yang hadir yang sudah 60? Ya. Tinggal menghitung waktu saja. Ada yang 60 di sini? Banyak. Ya 70 mana? Wah. Kalau umur kita 40, 30 masih biasa masuk di diskotik. Nah kalau sudah 60 palingan cari apotek. Sunnatullah. Maka kehidupan ini tidak lama. Ustaz, kematian itu kan rahasia Allah. Iya betul, rahasia Allah. Kehidupan ini kan tidak ada yang tahu siapa yang duluan mati. Iya betul, tidak ada yang tahu. Karena itu pun sudah dijelaskan nanti. Salatun la ya'lamu ahadukum. Ada 3 perkara tidak ada manusia yang tahu di antara kalian. Di mana mati, kapan mati, bagaimana cara mati. Gak ada yang tahu. Di mana kita mati, di masjid kah, di rumah kah, di jalan kah, ya, di tempat makan kah, di dalam WC kah, di atas kasur kah, gak ada yang tahu. Dan gak ada yang tahu bagaimana cara kita mati. Sedang tidur kah, sedang jalan kah, sedang ketawa kah, sedang dengar ceramah kah, sedang gosip kah, gak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu kapan kita mati. Hari ini kan, besok kan, besok lusa kan, bulan depan kan, gak ada yang tahu. Termasuk Ustaz gak tahu. Tapi kalau ada baiknya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kematian ini kan bukan pilihan kita. Maunya kapan? Bisa saja Ustaz dulu atau bapak-bapak dulu. Bisa juga bapak-bapak dulu baru Ustaz. Tidak menutup kemungkinan saya dulu baru Ustaz Arif. Tapi kalau ada baiknya Ustaz Arif duluan lah. Tapi kematian gak begitu Pak. Tentu kita pahami semua, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal setiap jiwa manusia itu tiba, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi walau sedetik pun. Itu sudah qadarullah yang setiap manusia memiliki masa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi kematian ini Pak memiliki tanda-tanda sebelum mati. Ya, maka insya Allah pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tanda-tanda menghadapi kematian. Ada di dalam kitab Al-Ashirah Al-Muwajibatu li Mahabbatillah, itu karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Juga banyak menukil di dalam kitab Sirrul Asrar, namun 2 guru yang berbeda. Itu menjelaskan tentang hadis yang hasan, di mana Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 tanda-tanda orang yang sudah mau meninggal dunia. Ya. Jadi mungkin biasa kita dengarkan ceramah para ustadz kita dengarkan penjelasan para guru-guru kita yang menjelaskan tanda-tanda kematian. Mungkin rambut mulai memutih, mata mulai pudar penglihatan. Nah, yang ingin saya jelaskan hadisnya ada 4 tanda menjelang kematian. Yang pertama ada tanda-tanda 40 hari menjelang kematian. Yang kedua ada tanda-tanda 7 hari menjelang kematian. Yang ketiga tanda 3 hari menjelang kematian.
Yang keempat, satu hari sebelum menghadap kepada Allah. Ini 4. Alamat-alamat kematian ini bisa kita pelajari, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, apabila ada orang selesai melaksanakan salat asar, di atas pusarnya, 3 jari di atas pusar, itu ada yang berdetak 3 kali, enak sekali rasanya, dan tidak pernah merasakan rasa enak seenak itu. Maka Nabi SAW katakan, arba'ina yawman hayatuhu fi dunya, bisa dipastikan umurnya orang itu sisa 40 hari hidup di dunia. Nah, itu tanda-tanda 40 hari menjelang kematian. Jadi ini bukan ilmu dukun, Pak. Ya. Karena siapa tahu ada yang bilang, wah ini ilmu sandro ini, ilmu dukun. Bukan. Ini dari riwayat, dari wahyu, dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang selesai melaksanakan sholat asar, di atas pusarnya ada yang berdetak 3 kali, enak sekali rasanya. Maka Rasul katakan, arba'ina yawman hayat, maka kehidupannya orang itu di dunia ini bisa dipastikan 40 hari yang akan datang. Jadi mulai nanti sudah sholat asar, ya, periksa-periksa di atas pusar. Kalau ada yang berdetak 3 kali, tidak enak rasanya, ya, tidak perlu lagi ambil cicilan. Sudah dipastikan tidak lunas. Nyicilnya 4 tahun, umurnya sisa 40 hari. Maka kalau mau ngambil cicilan, periksa pusar kita selesai sholat asar. Kalau ada yang berdetak, jangan coba-coba. Siapa yang meninggal dunia, meninggalkan utang, maka amal-amalnya mu'allaqu bainas samawati wal ardh. Dia akan tergantung di antara langit dan bumi. La tarfa', dia akan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia menyelesaikan hutang-hutangnya atau terbayarkan oleh ahli warisnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, apabila ada tanda ini jangan coba-coba ngambil hutang. Itu tanda. Ya. Yang kedua, menjelang kematian tandanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang ditindis pelupuk matanya, kelopak mata, pelupuk mata, pelipik mata, apa namanya di sini? Ini Pak, namanya pelupuk mata. Ya. Apa namanya di sini? Kelopak mata. Kalau di sini kan ini pelupuk mata, ya. Kalau pelupuk mata kita ditindis, Pak, itu tidak ada lagi keluar bercahaya seperti bulan sabit. Itu kalau kita tindis itu ada cahaya, Pak, keluar seperti bulan sabit. Kalau ini ditindis tidak ada cahaya keluar seperti bulan sabit, maka Nabi SAW katakan, sab'ata yaumin hayatuhu fid dunya. Umurnya orang itu sisa 7 hari hidup di dunia. Jadi ini tanda-tanda 7 hari menjelang kematian. Jangan dulu ditindis, Pak. Dengar dulu saya. Sebentar. Ya. Jadi tanda ini. Jadi kalau kita tindis di mata kita, di bagian atas nih, pelupuknya, jangan dipaksa Pak, nanti keluar matanya. Ya, sedikit-sedikit saja. Tidak ada lagi keluar itu berkilau seperti petir yang berbentuk bulan sabit. Maka dipastikan kata Rasul, umurnya orang itu 7 hari lagi di dunia. 7 hari menjelang kematian. Itu tanda-tanda. Ya. Yang ketiga, dengar nih Pak, siapa tahu tanda-tandanya ada sama kita. Kalau tanda-tandanya sudah ada sama kita, ya makan semua yang enak-enak. Kata Rasul, apabila ada orang ditindis kepala bagian depan, apa namanya, bubun, apa namanya di sini? Ubun. Kalau bahasa Bugisnya itu namanya ser. Apa namanya di sini?
Oh, gunung-gunungnya. Oke. Bapak kalau ditindis ubun-ubun kita ini sudah lembek seperti bayi yang baru lahir. Sampai umur 4 tahun itu masih lembek di bayi. Sampai umur 4 tahun masih lembek. Jadi kalau kita tindis di kepala bagian depan, ubun-ubun kita, ini ubun-ubun namanya Pak, ini ya, kepala kita yang ada rambut sedikit bagian depan, yang menurut Imam Syafi'i paling afdol kita basuh ketika kita berwudu itu bagian kepala yang ada rambut bagian depan, namanya ubun-ubun. Ya, kalau ini sudah lembek Bapak Ibu, itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umurnya orang itu, ya, hayatuhu fid dunya, kata Nabi, umurnya itu di dunia ini sisa dia akan hidup 3 hari, kata Rasul. Salasata yawmin hayatuhu fid dunya, sisa 3 hari dia bernafas di dunia. Yaitu tanda-tanda menjelang kematian, 3 hari. Iya. Ini pernah saya praktek Pak. Benar apa tidak? Ada keluarga masuk rumah sakit di Bone, Sulawesi Selatan. Saya datang, saya pegang kepalanya, sudah lembek. Saya kasih tahu keluarganya, kalau menurut yang saya pahami tidak lama lagi nih kembali kepada Allah. Dia bilang, Pak, Ustaz ini belajar ilmu perdukunan dari mana? Saya bilang ini bukan ilmu dukun. Saya dapat riwayat, saya dapat hadisnya seperti ini. Apa yang terjadi Pak? Betul 3 hari meninggal dunia orang tua. Apa yang dikatakan Rasul benar. Rasul itu nggak pernah bohong. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu shadiqul wa'dil amin, kata-katanya itu pasti kebenaran. Ya, kalau berjanji pasti ditunaikan. Berbeda dengan kita. Ya, kalau Rasul janji pasti benar. Kalau caleg yang janji belum tentu benar. Belum tentu benar. Banyak yang dijanji sama caleg. Subhanallah. Bapak Ibu, kata Rasul, apabila ada orang ditindis kepala bagian depan dia sudah lembek, salasata yawmin hayatuhu fid dunya, maka Rasul katakan umurnya orang itu sisa 3 hari hidup di dunia. Saya praktek Pak, dan itu benar terjadi. Ada keluarga masuk rumah sakit, saya pegang kepalanya lembek Pak, 3 hari di rumah sakit dia kembali menghadap kepada Allah. Ada juga keluarga di Sengkang masuk rumah sakit, sudah diketeter, sudah dipasangkan selang dia punya hidup, sudah diinfus, pegang kepalanya sudah lembek. Kalau dilihat memang dia tidak lembek, sudah tidak lama mati. Saya pegang kepalanya sudah lembek, saya kasih tahu keluarganya, ini menurut saya tidak lama lagi. Akhirnya dia panggil keluarganya dari Kalimantan, dari mana, datang anaknya, cucunya semua berjejer menunggu kematian nenek ini. Kenapa? Sudah lembek kepalanya, saya bilang. Apa yang terjadi? Cukup 3 hari belum mati nenek tadi. Padahal sudah ngumpul dia. Ustaz belum mati. Saya bilang, kenapa mau sekali dia mati? Enggak, kan tanda-tandanya udah. Apa saya bilang Bapak Ibu? Ternyata nenek ini sampai sekarang belum mati dan sekarang sehat-sehat saja. Wah. Lalu nih keluarganya bilang, salah itu hadisnya itu, nggak benar. Saya bilang hadis ini nggak salah. Siapa yang salah? Ustaz. Bukan juga Ustaz yang salah. Di sini nggak ada yang salah, namanya juga tanda-tanda. Tanda-tanda itu bisa benar, bisa tidak. Tanda-tanda mau hujan, mendung. Mendung belum tentu bintang. Tanda-tanda mau merah, sakit perut, tapi sakit perut belum tentu merah. Tanda-tanda mau mati Rasul sudah jelaskan. Tapi bukan berarti tanda-tanda itu ada pasti terjadi. Karena semua berlaku
wa huwa ala kulli syai'in qadir, atas kuasanya Allah terhadap segala sesuatu. Dan Allah berbuat itu fa'alun lima yurid. Apa yang Allah inginkan itulah yang Allah lakukan. Tidak ada makhluk yang bisa menyetel, tidak ada makhluk yang bisa mengatur apa yang akan Allah perlakukan terhadap hambanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka Bapak Ibu, jangan lagi sibuk mencari tanda-tanda kematian. Nah ini banyak sekarang Pak, belajar tarikah kemana-mana. Bagaimana dia bisa tahu dirinya mau mati? Dia ingin cari bagaimana tanda-tandanya kalau dia mau mati. Karena dia bilang ada orang mau mati, dia tahu dirinya mau mati, akhirnya cari tarikatnya. Ini orang tidak beres. Seharusnya yang dia cari bukan tanda-tanda mau mati, tapi mencari bekal bagaimana menghadapi kematian. Halo? Rajin duduk di majelis. Ini bekal. Akan datang suatu masa Bapak Ibu tidak ada lagi duduk di dalam majelis. Apa tujuan daripada majelis? Tujuannya adalah tazkiyatun nafs. Bagaimana menyucikan hati, bagaimana membersihkan hati. Karena yang diterima oleh Allah hanya orang-orang yang memiliki hati yang suci. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang-orang yang mengotori hati. Dalam bahasa Arab bila ada kalimat qad di depan setiap perkataan dalam Al-Quran, maka perkara itu adalah perkara yang qasam, yang sangat penting. Maka dikatakan qad aflaha man zakkaha. Betul-betul sungguh-sungguh, seakan-akan Allah bersumpah, orang yang suci hatinya itulah yang akan selamat, yang kotor hatinya itu pasti mereka akan celaka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ikut ngaji, ikut pengajian, ikut taklim, hati kita semakin kotor, berarti itu tanda-tanda kita harus diruqyah. Karena sekarang ini banyak pengajian Pak, ketika kita ikut semua orang salah, yang benar cuma dia. Dia melihat orang sholat, celananya terlalu tinggi, dia bilang kebanjiran. Lihat orang celananya terlalu ke bawah, dia bilang neraka. Orang salawatan, bid'ah. Orang besarkan bismillah, bid'ah. Orang kunut, bid'ah. Akhirnya di masjid yang terjadi pertengkaran. Bukan malah suci hatinya, malah tambah kotor hatinya. Saya keliling ceramah Pak dari Sabang sampai Merauke. Sabtu Minggu akhir pekan saya mengisi di Damai Indonesia di TV One. Bapak Ibu boleh jumpa saya jam 12.30 setiap pekan terakhir Sabtu Minggu di TV One. Keliling saya Pak, ceramah dari masjid ke masjid. Saya jumpai Pak, rata-rata pengurus masjid banyak yang tidak pakai cocok. Tapi kalau di masjid Jami sini pasti bagus semua pengurus. Amin. Banyak yang tidak pakai cocok. Kadang-kadang antara bendahara ketua panitia tidak baku omong. Bendahara bilang, jangan kau dengarkan kata Pak Ketua. Kenapa? Pak Ketua itu pintar protes, tidak tahu keuangan masjid. Pak Ketua bilang, kau tahu itu bendahara, dia pakai uang masjid beli motor. Akhirnya ketua panitia bendahara gak pernah baku cocok. Lu rata-rata pengurus masjid begitu kan. Tapi kalau di sini saya yakin tidak ada, betul? Betul. Betulnya terlalu besar, ketahuan.
Ini jamaah dirahmati Allah. Makanya kalau saya ceramah, Pak, saya sering sampaikan sebenarnya setan-setan itu sudah tidak ada lagi di bar, tidak ada lagi di tempat minuman keras, tidak ada lagi di tempat-tempat perjudian. Di mana setan itu? Pada lari ke masjid. Kenapa Ustaz? Itulah yang menyebabkan banyak orang masjid tidak baku cocok. Kenapa? Udah banyak setan masuk masjid. Setan kena di tempat minuman keras untuk apa? Tempat perjudian untuk apa? Dia bilang untuk apa tinggal di sini, anggota semua. Sudah anggota semua, kan perlu lagi kita pengaruhi. Yang dipengaruhi itu isi masjid. Coba tengok sekarang, Pak. Lihat sekarang, isi masjid. Sama-sama satu saf, sama-sama melaksanakan sholat. Satu tinggi celananya, satu rendah celananya, baku hujan. Satu mau rapatkan saf, satu tidak suka disentuh kakinya. Akhirnya dia kasih dekat kakinya, orang angkat kakinya, didekatkan lagi, angkat kakinya, didekatkan lagi sampai merangkak dia. Akhirnya diinjak kakinya, kaki apa ini? Akhirnya bertengkar di masjid. Tuh, satu tinggi takbirnya, satu rendah takbirnya, baku hujan. Allahu Akbar. Tarikat apa lagi ini tinggi sekali, kakinya sangat bau. Bertengkar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu mau doa berjamaah, satu nggak mau doa berjamaah. Akhirnya baku hujan itu yang tinggal dulu itu di Mekah nggak ada begitu. Itu bid'ah itu. Bertengkar lagi di masjid. Kenapa isi masjid terjadi banyak hal yang seperti ini? Karena ternyata hari ini setan-setan sudah pandai masuk masjid. Makanya saya kemarin ceramah takziah, saya bilang jangan bilang kalau mati di masjid pasti masuk surga. Ada orang mati di masjid tidak masuk surga. Siapa mereka? Di Makassar tuh Pak, pernah terjadi ada orang mati di masjid, dia masuk di masjid, dia mau ambil AC-nya masjid, dia dikontak istri mati dalam masjid. Gak masuk surga dia. Jadi jangan kira mati masjid pasti masuk surga. Oh, kalau mati di kafe pasti masuk neraka, belum tentu. Itu namanya sangka buruk, hati kotor. Bisa saja di kafe pakai kaos oblong, dia zikir sama Allah sambil minum kopi. Mati bisa saja dia ucap la ilaha illallah sambil minum kopi. Nikmat matinya. Tapi bisa saja di dalam masjid mata zahir kita melihat ahli ibadah. Dari pagi sampai jam 9 sampai jam 10 pagi, dari subuh Pak masih duduk di masjid berdoa. Kita datang lihat, oh ini ahli ibadah. Sudah waktunya pergi orang kerja, dia masih doa sama Allah. Belum tentu, bisa saja dia tinggal di masjid sampai jam 10 pagi disebabkan karena dia lagi banyak utang, ada penagih di rumah. Jadi dia tinggal di masjid, ya Allah, lunasikan saya, Allah. Mata sohib kita bilang ahli ibadah ini, belum tentu dia cuma lari dari utang, dia tinggal di masjid nangis-nangis. Jadi jangan kita silau dengan mata sohib kita. Kita melihat orang yang tidak ibadah, orang yang tidak sholat, orang yang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Rasul tidak mengajarkan itu. Rasul mengajarkan melihat orang-orang yang tersesat dengan hati yang penuh kasihan, dan kita mengucap Rabbi ihdini ila siratikal mustaqim. Ya Rabb, berikan dia hidayah agar dia berada di jalan yang engkau ridhoi, jalan yang lurus, jalan yang engkau inginkan. Itu hati Rasul. Kalau kita keluar masjid lihat orang nggak sholat, ini tidak pernah lihat pintu masjid, dia sudah isi neraka, jangan bohong dia. Itu hati yang kotor. Perhatikan hadis Rasulullah SAW. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada rasa sombong, rasa suci, rasa baik, rasa hebat dibandingkan orang lain. Mithqala dzarratin min kibr, sekecil zarrah saja rasa. Sekecil zarrah saja
dari jauh-jauh dari Sulawesi Selatan. Semalam saya baru tiba dari Toli-Toli, jam 1 malam saya tiba. Saya dijemput sama Ustaz Arif, subhanallah, subuh-subuh, Pak. Saya datang di sini, kalau saya merasa lebih suci, lebih baik, lebih mulia daripada Bapak Ibu yang duduk di bawah, maka tidak ada surga bagi saya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga untuk orang-orang yang memiliki hati yang suci. Jadi kalau menuntut ilmu sampai ke Madinah, ke Makkah, pulang dari sana cuma merasa ahli bid'ah yang selamat cuma dia, udah jelas dia adalah ahli ilmu masuk neraka. Kenapa? Merasa lebih pintar dari orang lain. Bala tuzakku anfusakum, jangan merasa lebih suci daripada orang lain. Sebab bahaya. Maka mari kita sama-sama membersihkan hati kita. Jangan sampai kita ini syirik dengan ibadah kita. Ada orang syirik sama ibadah. Saya setiap malam Kamis saya ngisi pengajian Al-Hikam. Saya mengajarkan Al-Hikam bab 7, saya baca. Ternyata ada orang yang syirik dengan sholatnya. Ada orang yang syirik dengan Al-Quran. Meyakini Al-Quran menyembuhkan, itu syirik. Yang menyembuhkan adalah Allah. Al-Quran ini cuma perantara, itu syirik sama Quran. Meyakini sholat kita ini bisa menjadikan kita mulia, menjadikan kita bahagia, itu bisa mengantarkan kita menjadi hamba sholat, bukan hamba Allah. Makanya kita sholat itu bukan karena mengharap apa-apa kecuali hanya ridho Allah. Makanya niatnya lillah. Itulah yang menyebabkan banyak perempuan hijrah pakai cadar, pakai jilbab, dia hijrah hanya karena dia suka dengan seorang laki-laki yang ahli ibadah. Ternyata diabaikan, sakit hati, dia buka jilbab, dia buka cadar. Kenapa? Karena memang dia hijrah bukan karena Allah, dia hijrah karena cinta seorang laki-laki. Ada orang dia doa sama Allah, rajin ibadah, rajin tahajud, harapan dan doanya seakan-akan tidak diijabah oleh Allah, malah dia berhenti sholat. Kenapa? Karena dia sholat bukan untuk Allah, dia memang sholat hanya karena ada hajat dan keinginan yang ingin dipenuhi. Maka kesucian hati yang paling penting. Rasul sebelum menerima wahyu disuruh sucikan hati, dibelah dadanya, dikeluarkan nafsu syahwatnya, dikeluarkan nafsu-nafsu ammarahnya, dikeluarkan seluruh nafsu-nafsu yang menyebabkan bisu kepada kejahatan. Maka tidak ada jalannya Bapak Ibu kita bisa selamat kalau kita sholat membawa hati yang kotor, kita sedekah membawa hati yang kotor, kita ibadah membawa hati yang kotor. Tapi kalau kita sucikan dulu semua apa yang bisa menyebabkan ibadah tidak diterima, baru menghadap kepada Allah, maka yakinlah ibadah itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah kalau di dalam kitab Sirrul Asrar ya dijelaskan oleh seorang sufi ya yang disebut dengan Abu Yazid Al-Bustami, yaitu ulama sufi yang sangat luar biasa. Dia katakan ibadahnya orang yang memiliki hati yang bersih, walaupun dia tidur tercatat pahala. Ibadahnya orang yang hatinya kotor, meski sholat lain sepanjang malam, maka itu hanya mengantarkan dirinya ke neraka. Jadi ibadah bisa mengantar ke neraka. Siapa mereka? Mereka yang beribadah merasa suci yang dengan orang yang ada di samping kiri dan kanannya. Dia merasa lebih baik. Dia merasa sudah soleh. Padahal amalnya, kesolehannya, sholatnya semua itu hanya atas pertolongan Allah, bukan kemampuan kita. Bapak Ibu yang hadir di sini, ada nggak yang punya kemampuan datang ke masjid? Nggak ada. Andai bukan Allah yang membuka sedikit hati kita datang ke masjid, kita pasti nggak bisa duduk di sini. Kita tidak punya kekuatan dulu saja di sini sudah kuliah tadi bergantian duduknya berdiri, sudah kiri kanan. Artinya apa? Sudah mulai sakit duduknya. Kalau memang Allah tidak berikan hidayah dari tadi kita lompat dari sini. Betul tidak? Betul. Nah, kalau begitu saya kepanjangan Ustaz. Mungkin ada orang kantoran atau ada kegiatan
kegiatan-kegiatan kita di pagi hari, tidak boleh kita menghalanginya. Mohon maaf, banyak hal yang harus saya sampaikan, banyak ceramah-ceramah yang harus saya sampaikan, akan tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang bisa mengantarkan kebaikan kalau saya menghalangi pekerjaan bapak dan ibu. Sebagai penutup, mari kita menyucikan hati kita. Setiap jumpa sesama kita ketemu orang baik, hati kita berdoa, ya Allah, jadikan saya orang baik seperti orang yang ada ini. Ya Allah, jadikan saya orang soleh seperti orang soleh ini. Kita melihat orang tidak baik, ya Allah, beri dia hidayah agar dia berada di jalan. Itulah hatinya orang-orang yang selamat, dan itulah yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Orang yang memiliki hati seperti ini tidak akan mati sebelum dibukakan pintu surga untuknya. Itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Makanya jangan heran kalau ada ulama kita belum meninggal, udah tahu dirinya gak lama saya mati. Saya teringat dengan Andre Burukta, Kiai Haji Muhammad Fasih pendiri Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad Takalasi. Itu selesai sholat zuhur, Pak, sholat zuhur. Dia dulu panggil dia santri-santrinya mendekat. Ada 3 santri yang paling dekat dengan guru kan. Dia kasih tahu, nah pergilah gali kuburan. Dia bilang, siapa yang mati? Dia bilang, tidak usah banyak tanya, pergi. Anak santri ini tidak banyak tanya. Dia gali kuburan di sana yang ditunjukkan oleh guru kan. Setelah dia gali, dia kembali menghadap. Puang, sudah digali kuburan. Apa kata guru tak? Nah, saya ini sudah dipanggil oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia terbaring di atas sajadahnya, Pak, sebelum dia tinggalkan, dia meninggal pada saat itu. Kuburannya sudah digali sebelum dia mati. Apakah dia tahu dirinya akan mati? Allahu a'lam. Tapi orang yang bersih hatinya akan datang suatu malaikat, akan membisikkan di telinganya dan membukakan pintu surga sebagai fasilitas dari Allah. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang bahagia, hati yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, engkau adalah hambaku yang sungguh-sungguh. Wadkhuli jannati, dan kamulah ahli surga yang sesungguhnya. Jadi tidak ada jalan menjadi ahli surga kecuali memiliki hati mutmainnah, hati yang suci, hati yang bahagia, hati yang damai, tidak ada rasa benci kepada siapapun. Hatta Rasulullah tidak dipartai, tidak diparfatu, tidak pernah muncul benci di hatinya. Bagaimana dengan kita yang hanya kemungkinan dicerita kejelekan kita, padahal Rasul sudah memberikan jaminan semakin banyak yang cerita kejelekan kita, semakin banyak transferan pahala yang kita dapatkan. Maka berbahagialah kita, tidak ada kata benci dan kesusahan. Inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan kata. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.